Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Jihan Salsabila dari jurusan Teknik Industri angkatan 2023 dengan nomor NIM 116. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 1 dari mata kuliah Statistika 1. Saya berasal dari kelompok 21, berikut akan saya bacakan soalnya. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan. Dari hasil survei terhadap 120 rumah tangga, diperoleh rata-rata pengeluaran sebesar Rp450.000 dengan simpangan baku Rp75.000. Tentukan interval 95% untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut. Saya akan menyelesaikannya menggunakan software RStudio dan juga Ministep seperti yang diperintahkan. Pertama kita klik RScript. Kemudian saya telah mengcopy seluruh sintaksnya, saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama-tama kita mendefinisikan dulu data-data yang kita ketahui dari soalnya, seperti N1 sama dengan 120 yang merupakan ukuran sampel atau banyak data dari soalnya. Kemudian adalah rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan listrik per bulan sebesar Rp450.000. Selanjutnya adalah simpangan baku sampel sebesar Rp75.000 yang menggunakan simbol sigma pada RStudio ini. Selanjutnya, karena yang diketahui pada soal bahwa tingkat kepercayaannya adalah 95%, maka alfanya adalah 5% atau 0,05. Nah, maka kita akan mencari nilai Z kritis untuk alfa dengan cara alfa dibagi 2 sama dengan 0,025. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Z kritis menggunakan dengan key norm karena dia ini termasuk dalam distribusi normal. Yang dalam kurung 1 min alfa dibagi 2. Kemudian kita akan menuliskan Z crit underscore 1 sama seperti sebelumnya untuk ngeprint. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu standar error. Kita singkat saja pakai SE simbolnya. Yang rumusnya itu adalah sigma ataupun simpangan baku sampel yang dibagi dengan SQRT, kemudian dikali dengan ukuran sampel. Kemudian kita bisa menuliskan lagi SE per underscore 1 yang sama dengan untuk mengeprint standar errornya. Kemudian selanjutnya adalah batas atas dan juga batas bawah selang kepercayaannya. Lower bound kita akan mencarinya menggunakan rata-rata dikurang dengan nilai kritisnya dikali dengan standar errornya yang tadi telah kita cari tapi belum kita printnya di bawah. Selanjutnya untuk nilai batas atasnya menggunakan rumus yang sama, upper bound, tapi bedanya itu adalah di tanda plus sama minusnya. Kalau misalkan lower bound dia itu menggunakan tanda minus, sedangkan pada upper bound memakai tanda plus. Kemudian kita mencetak hasilnya dengan cara klik atau tulis cats dalam kurung selang kepercayaan 95%, kemudian kita panggil lower bound dan juga upper bound yang barusan udah kita cari. Rumusnya menggunakan sintaks. Nah, kemudian dapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk nilai Z kritis untuk alfa dibagi 2 sama dengan 0,25-nya, itu didapatkanlah hasil 1,95964 atau 1,96 jika dibulatkan. Selanjutnya, untuk standar error ataupun tingkat kesalahannya itu sebesar 6.846,532. Selanjutnya kita setelah kita mencari batas atas dan batas bawahnya, kita kan
cetak hasil. Maka didapatkanlah hasil sebagai berikut, yaitu selang kepercayaan 95% itu dari rentang 436 sampai 589 untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut dalam 1 bulan. Kemudian saya akan beralih kepada software Minitab untuk menyelesaikan soal nomor 1 untuk perbandingan. Maka ketika kita sudah masuk ke software Minitab, kita bisa ngeklik Start di tabnya, kemudian kita pilih Basic Statistik, kemudian kita pilih satu sampel Z atau one sampel Z. Kemudian terdapat beberapa pilihan, kita bisa pilih Summarize Data. Kemudian untuk sampel size-nya kita bisa isi dengan 120 rumah atau banyak datanya. Kemudian untuk rata-ratanya adalah 450.000. Sedangkan untuk standar deviasi atau simpangan bakunya adalah 75.000. Kemudian kita bisa ngeklik option setelah itu. Kita pastikan untuk confidence levelnya itu sudah benar ya, 95% atau 95.0. Kemudian alternatif hipotesisnya min tidak sama dengan hipotesis min. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita klik OK jika sudah selesai. Nah, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk N-nya 120 ya banyaknya data, min-nya 450.000. Untuk standar errornya sudah benar 6847.000 atau 6847 sudah sama dengan di RStudio. Kemudian untuk rata-rata pengeluaran listrik semua rumah tangga di daerah tersebut juga sudah benar, rentangnya dari 436.581 sampai 463.419. Kemudian kita beralih kepada soal yang kedua. Sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi penduduk di suatu kota yang menggunakan kendaraan listrik. Dari hasil survei terhadap 800 orang, ditemukan bahwa 320 orang menggunakan kendaraan listrik. Nah, maka tentukan interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Maka saya akan menggunakan software RStudio lagi. Dan didapatkanlah sintaks sebagai berikut. Yang pertama-tama kita mendefinisikan dulu terlebih dahulu hal-hal yang kita ketahui dari soal. Pada soal 2, ukuran sampel atau banyak datanya adalah sebanyak 800. Untuk orang yang menggunakan kendaraan listriknya sendiri berjumlah 320 orang. Selanjutnya adalah proporsi sampel dengan rumus jumlah pengguna kendaraan listrik dibagi sama ukuran sampel. Yang selanjutnya itu adalah alfanya sama seperti nomor sebelumnya karena memakai alfa yang sama yaitu 95%. Selanjutnya dilakukan interpolasi untuk Z grid menggunakan rumus yang sama karena masih memakai distribusi normal, yaitu Q-norm dalam kurung 1 min alfa dibagi 2. Kemudian kita tulis Z grid lagi untuk mendapatkan hasilnya dicetak. Selanjutnya adalah kita ingin mengetahui tingkat kesalahan atau standar errornya yang ditandai dengan simbol SE menggunakan rumus SKRT di dalam kurung tingkat kepercayaan dikali 1 min tingkat kepercayaan dibagi sama jumlah data atau banyak datanya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai batas bawah dan juga batas atas dari setiap selang kepercayaannya. Nah, untuk batas bawah dan batas atasnya itu menggunakan simbol lower bound ya, lower bound dan juga upper bound, yang rumusnya adalah proporsi sampel dikurangin interpolasi untuk Z yang telah kita cari dan dikali dengan standar errornya. Sedangkan hal itu juga sama seperti upper boundnya, tapi bedanya adalah tanda minus dan juga tanda plus yang digunakan. Kalau misalkan lower bound itu menggunakan tanda minus, sedangkan untuk upper bound itu menggunakan tanda plus untuk pertambahan
proporsi sampel dan juga interpolasi untuk Z-nya. Kemudian kita mencetak hasil, interpolasi nilai Z kritis, dan juga CAT untuk selang kepercayaan 95% untuk proporsi. Selanjutnya kita bakal manggil Z crit-nya sama lower bound dan upper bound-nya. Setelah selesai, kita dapat ngeblok dan juga kita merun si sintaksnya. Kemudian didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk interpolasi untuk nilai Z-nya didapatkan 1,959964 atau sama seperti di nomor 1 juga. Selanjutnya untuk standar error didapatkan nilai 0,1732051. Selanjutnya adalah batas atas dan batas bawah dari selang kepercayaan. Untuk nilainya, kemudian kita akan mencetak hasilnya. Cetak hasil juga ada 2 untuk interpolasi nilai Z kritis dan juga untuk selang kepercayaannya. Untuk interpolasi nilai Z kritis didapatkan nilai 1,96, sedangkan untuk selang kepercayaan 95% untuk proporsinya didapatkan 0,366 sampai dengan 0,433. Yaitu interval kepercayaan 95% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut. Selanjutnya kita akan menggunakan software Minitab. Kita bisa klik stat, kemudian kita pilih basic statistik. Kemudian kita bisa memilih satu proporsi seperti yang diminta di soal. Kemudian kita pilih summarize data. Masukkan datanya yaitu untuk number of event kita masukkan angka 320 untuk jumlah orang yang memiliki kendaraan listrik atau pengguna kendaraan listrik, sedangkan untuk jumlah populasi datanya 800. Kemudian kita pilih option confidence levelnya 95% dan juga alternatif hipotesisnya sudah benar, kemudian klik OK. Kemudian kita klik OK lagi, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk nilai jumlah datanya 800, untuk penggunanya 320, sampelnya adalah 0,4, sedangkan untuk interval kepercayaan 90% untuk proporsi penduduk yang menggunakan kendaraan listrik di kota tersebut adalah 0,365 sampai 0,434890. Hal ini menyatakan bahwa hasil di Minitab dan juga RStudio sudah sama. Maka selanjutnya beralih kepada soal ketiga. Brik ingin mengetahui variasi dan simpangan baku berat produk yang dihasilkan. Sampel acak 12 produk menunjukkan simpangan baku yang 0,8 kg dengan asumsi berat produk berdistribusi normal. Hitung interval kepercayaan 95% untuk variansi dan simpangan baku produk di pabrik tersebut. Kita akan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan sintaks sebagai berikut. Pertama kita mendefinisikan setiap hal yang diketahui di soalnya. Untuk ukuran sampelnya adalah 12, untuk simpangan baku sampel 0,8 kg. Untuk variansi sampelnya sendiri adalah simpangan baku dikuadratkan. Kemudian untuk alfanya 95% itu sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu tingkat kepercayaannya 0,05. Selanjutnya adalah derajat kebebasannya, nilai ukuran sampel dikurangi dengan 1. Derajat kebebasan diperuntukkan agar hasil akhirnya itu valid ataupun akurat. Selanjutnya kita akan mencari nilai chi-square dari tabelnya untuk df3 underscore 3-nya. Nah, kita tuh memakai nilai chi-square di nomor 3 dari tabel karena estimasi variansnya itu tidak mengikuti distribusi normal. Kita bakal mencari nilai chi-square dari lower dan juga upper.
Nah, untuk nilai chi-square sendiri rumusnya C cheese Q, kemudian 1 min alpha dibagi 2, df underscore 3. Nah, itu tuh batas chi-square untuk 0,975. Sedangkan selanjutnya adalah chi-square untuk yang upper menggunakan rumus Q cheese Q alpha dibagi 2 df underscore 3 untuk batas atas atau chi-square untuk 0,025. Kemudian untuk mengeprint nilai chi-square kita menggunakan chi underscore L dan chi underscore U. Kemudian kita akan menghitung interval kepercayaan untuk variansinya. For lower dan juga for upper untuk simbolnya itu menggunakan rumus banyaknya data dikurang 1 dikali sama S3 dibagi chi-square L yang telah kita cari. Kemudian selanjutnya sama seperti varian lower, varian upper juga sama aja. Rumusnya tapi dibagi dengan chi-square yang upper. Kemudian kita akan menghitung interval kepercayaan untuk simpangan baku. Setelah tadi menghitung kepercayaan untuk yang variansi menggunakan SQRT dalam kurung varian lower yang telah kita cari. Variansi lower ya. Kemudian kita juga akan menghitung nilai interval kepercayaan untuk yang uppernya menggunakan SQRT dalam kurung variansi yang upper. Kemudian kita akan mencetak hasilnya. Maka didapatkanlah nilai sebagai berikut. Untuk selang kepercayaan 95%, kita panggil lagi ya si varian lowernya dan juga varian uppernya. Kemudian untuk selang kepercayaan untuk simpangan baku, kita panggil juga standar deviasi yang udah kita tulis rumusnya di upper dan lower. Kemudian kita run. Nah, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk chi-square lowernya adalah 21,92, sedangkan untuk chi-square uppernya nilainya adalah 3,815748. Kemudian untuk selang kepercayaan 95% untuk variansi dari rentang 0,32 11,672 sampai 1,8444985. Untuk selang kepercayaan 95% untuk simpangan bakunya adalah 0,56 sampai 1,358302. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya di software POMQM dengan cara kita klik start, kemudian basic statistik, kemudian kita pilih yang one variance. Kemudian kita pilih yang sample standard deviation, kita masukkan datanya. Tadi sampel size ada 12, kemudian standar deviasinya adalah 0,8. Kalau di Minitab menggunakan titik ya, komanya. Kemudian kita cek optionnya sudah sama, maka didapatkanlah hasil sebagai berikut, yang mana hasil-hasil pada Minitab ini telah sama seperti hasil di RStudio. Nah, selanjutnya kita akan menghitung interval kepercayaan untuk yang varians. Oke, karena variansi itu rumusnya adalah simpangan baku diakarin kuadrat, maka untuk varians sendiri kita bakal tulis 0,64 sesuai sama hasil perhitungan variansnya ya. Kemudian kita klik option, kita pilih confidence levelnya, kemudian kita klik OK. Maka didapatkanlah hasil sebagai berikut. Untuk nilai datanya tadi ada 12 ya, kemudian untuk nilai standar deviasinya seperti yang diketahui di soal adalah 0,8 kg, untuk variasinya 0,64. Maka didapatkanlah hasil yang sama seperti di software RStudio, yaitu sebesar 0,321 sampai 1,845. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.